Santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri. Ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puja serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufik, nikmat serta inayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan banyak sekali pelajaran kehidupan kepada kita semua sebagai hamba-Nya yang beriman. Bapak, Ibu guru, serta pegawai Yayasan An-Nizamiyah yang kami banggakan, terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya di tempat yang penuh barokah ini untuk mengikuti kegiatan istighosah dan juga peringatan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2020 dengan tema Santri Sehat Indonesia Kuat. Baiklah, untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca Ummul Quran. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah Bapak, Ibu serta seluruh karyawan Yayasan An-Nizamiyah yang berbahagia, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Ma'ruf. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور
وكان بالمؤمنين رحيما والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا بسم الله الرحمن الرحيم ربنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم
وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, baik bagi pembaca dan juga kita yang mendengarkan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pembacaan hadiah ahli kubur yang akan dipimpin oleh Ustadz Sudio. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berterima sekalian, mari sama-sama kita merenung sejenak, kita kirim hadiah kepada teman-teman rahmatullah. Khusus untuk almarhum Kiai Haji Abdus Somad bin Bapak Haji Sayyad, kemudian Bapak Kiai Haji Abdus Salim bin Bapak Haji Sayyad, kemudian almarhumah Ibu Jenab bin Bapak Jahan, Bapak Haji Sayyad bin Bapak Kemis, dan almarhum lainnya yang merupakan suatu pendiri Yayasan An-Nizamiyah Cilacap ini, yang mudah-mudahan almarhum dan almarhumah akan mendapatkan nikmat di alam barzakh, dijauhkan dari alam kubur, dan semoga kita yang hidup di alam dunia ini sebagai penerus perjuangan beliau dalam kehidupan ini, semoga Allah berikan keberkahan, Allah berikan kekuatan lahir dan batin. Semoga dunia sama-sama kita mohon kepada Allah agar dijadikan suatu yayasan yang besar, yayasan yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa atubu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lillahi ta'ala ila hurmatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ahli baitihi sallallahu lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah ya khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abu Bakar Siddiq wa sayyidina Umar wa sayyidina Utsman wa sayyidina Ali wa ila al-baqiyati al-asbaq bil wa sayyidina sahabati ajma'in sayyidillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Demikian mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan hadiah ahli kubur. Mudah-mudahan para ahli kubur kita akan terhindar dari segala siksa di alam kuburnya dan selalu dijaga oleh kebaikan-kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin yang berbahagia, sebelum pembacaan zikir Maulid Nabi Muhammad SAW, marilah kita mengikuti lantunan lagu Hubbul Waton, Mars Hari Santri Nasional dan juga himne An-Nizamiyah. Kepada seluruh hadirin kami mohon untuk berdiri. Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri murni cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat, raih cita-cita, luruskan niat, mengabdi untuk kemaslahatan umat. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri murni cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Jayalah bangsa negara, jayalah Indonesia, jayalah Indonesia.
الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوما قومي هيا القومامة كل من يأتيك يوما قومي هيا القومامة Siapkah hati wahai tanah airku Cintamu dalam imanku Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsaku Usapkah hati wahai tanah airku Cintamu dalam imanku Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku Engkau panji martabatku Siapa datang mengancammu Kan binasa di bawah tulimu Siapa datang mengancammu Kan binasa di bawah tulimu يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu man ya'tika yawma qawmi hayya qawmi mama kullu man ya'tika yawma qawmi hayya qawmi mama Usapkah hati wahai tanah airku Cintamu dalam imanku Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsaku Usapkah hati wahai tanah airku Cintamu dalam imanku Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku Engkau panji martabatku Siapa datang mengancammu Kan binasa di bawah tulimu Siapa datang mengancammu Kan binasa di bawah tulimu Selanjutnya marilah kita ikuti bersama pembacaan zikir Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan dipimpin oleh tim Hadroh MI An-Nizamiyah Ciledug dan akan dipimpin oleh Ibu Nurmayati, Ibu Siti Maryam, Ibu Siti Janari dan Ibu Rusmiati. Kepada tim Hadroh dari MI An-Nizamiyah kami persilakan untuk maju ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu
تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم البدر علينا فكفى منه النور مثل حسنك رأينا. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, pembacaan zikir Maulid Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan atas nama Yayasan An-Nizamiyah Cilodong yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Juwaini, perwakilan dari Kepala Madrasah MI An-Nizamiyah Cilodong. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Juwaini SAG kami persilakan. Yang kami hormati Ibunda tercinta selaku pendiri Yayasan An-Nizamiyah, pembina Yayasan An-Nizamiyah, Ibunda Ustazah Hajah Mulia. Kita doakan beliau sudah cukup sepuh. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang, dimudahkan dalam segala urusannya. Apa yang beliau niatkan dalam hatinya diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini di bulan yang istimewa, yaitu bulan Rabiul Awwal, di mana bulan ini kita mendapatkan petunjuk melalui utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang beliau terlahir pada bulan ini, yang menjadi nur buat kita semua, yang membawa kita dari zaman kegelapan menjadi zaman yang penuh dengan cahaya. Pada hari ini juga Bapak dan Ibu sekalian, bertepatan dengan tanggal 22 Oktober yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa hari ini adalah hari santri, hari di mana ditetapkan bahwasannya santri mempunyai andil yang sangat besar terhadap kemerdekaan negara Republik Indonesia. Santri di sini mewakili umat Islam. Santri ini mewakili umat Islam yang jumlahnya, yang notabene-nya di Indonesia ini mayoritas. Sehingga di mana ada orang yang menitipkan anaknya untuk secara intensif belajar pendidikan agama sebagai modal dasar untuk menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang, biasanya menitipkan anaknya ke pesantren. Sehingga kita harus mencari alternatif yang lain. Ketika mungkin anak kita tidak betah di pesantren, berarti kita harus menyekolahkan anak kita di madrasah, atau memang sekolah yang berciri khas Islam, yang memang ada di lembaga pendidikan Islam An-Nizamiyah ini, dari mulai RA-nya, MI-nya, MTS dan juga SMA Islamnya, yang memang di dalamnya mengajarkan sendi-sendi agama persis yang diajarkan di pondok pesantren. Kalau kita baca perjuangan Republik Indonesia ketika ingin meraih kemerdekaan dari negara penjajah, pasti di dalamnya banyak sekali pejuang-pejuang Islam. Jadi di dalamnya kita tetap sampai sekarang pun masih harus berjuang. Kita mempunyai tugas yang mulia juga. Untuk apa?
untuk mewarnai anak-anak generasi kita dengan pendidikan agama yang cukup, dengan pendidikan agama yang kuat. Basisnya adalah pesantren. Jika mereka tidak di pesantren berarti ada di sekolah-sekolah agama yang memang kita semua ada di dalamnya sebagai tenaga pendidik. Saya sudah sekian lama dulu main ke An-Nizamiyah Cicurug. An-Nizamiyah di mana almarhum Kiai Haji Abdul Somad bin Hadi saya. Beliau datang ke sana untuk menuntut ilmu, belajar kurang lebih sekitar 6 tahun. Waktu saya diajak ke sana, keluarga saya masih kecil-kecil, sama bapak saya diboyong semua. Kita ke sana setiap kali datang ke Kiai Baisuni Hashim. Sini, pertama itu tuh Suyung sini. Kawan lo sini. Dulu paling sering saya ketika kita di depan amal, kita pakai amal, cuma dia les balik. Ini gara-gara abang yang ngasih nama ini juga ini rada-rada tangar ini. Dari 10 anak almarhum, ya, yang 9 almarhum yang memberikan nama kepada anak-anaknya, kecuali yang 1 yang lagi ada di depan mereka. Karena kebetulan Amal itu belum pernah datang atau jarang datang ke An-Nizamiyah dari Cicurug sana. Pas ketika beliau silaturahim ke sini, lahir anak yang ke-7. Bapak minta tolong kepada Abang kasih nama. Ini anak saya baru lahir. Tulis. Ada 3 nama dimasukin di dalam apa? Mangkok apa? Baca Fatihah, baca doa, minta petunjuk dari Allah, ambil namanya, keluar yang mana, kasih nama anaknya. Abdul Qasim, Abdul Kohar, Juwaini. Dan ternyata setelah diambil namanya Juwaini. Kenapa Amal memasukkan nama Juwaini? Karena dinisbatkan Juwaini itu adalah imam besar yang ada di An-Nizamiyah di Mesir sana. Juwaini yang sana. An-Nizamiyah dan di Cicurug pun dinisbatkan namanya dari An-Nizamiyah yang ada di Mesir. Sebelum ada Al-Azhar, di sana adalah salah satu tempat belajarnya salah satu imam besar yang disebut Imam Al-Ghazali. Salah satu jebolan dari An-Nizamiyah yang di Mesir sana. Kemudian keluar nama Juwaini. Akhirnya saya yang membawa nama Juwaini. Ternyata ada yang tanggal lahirnya bertepatan dengan tanggal lahir saya, yaitu kakanda saya sebagai ketua yayasan An-Nizamiyah, yaitu Bapak Dr. Haji Ahmad Sadili. Beliau lahir tanggal 24 Desember, persis seperti saya lahir 24 Desember. Beliau 66, saya 76. Sehingga kalau namanya Juwaini Duangan kurang afdol, dikasih nama depannya ada Ahmadnya, yang ini ada Ahmadnya, yang mana ada Ahmadnya. An-Nizamiyah berdiri berdasarkan perjuangan, bukan materi yang besar, bukan kekuatan ekonomi yang dahsyat, tapi kekuatan semangat yang tinggi. Karena beliau selalu bilang surat Muhammad ayat 7, in tansurullaha yansurukum wa tsabbit aqdamakum. Setiap kali beliau ceramah kayak begitu. Al-ilmu afdalu minal mal. Orang yang berilmu, kalau dia dipendam dia akan tumbuh, dilempar ke langit dia akan terbang, dilempar ke laut dia akan berenang. Itu orang yang berilmu. Itu pepatah yang selalu beliau sampaikan ketika beliau sedang berceramah. Rasa ta'zimmu, rasa hormatmu itu lebih baik daripada ilmu yang kamu dapatkan dari dia. Kenapa? Karena guru itu harus digugu dan ditiru. Rasa ta'zim kita nomor 1. Bukan berarti kita belajar sama guru untuk mendapatkan menguras semua ilmunya, tapi kita mendapatkan keberkahan. Karena ilmu bukan dari guru, ilmu dari Allah. Sayyidina Ali saja ketika dikasih ilmu, 1 ilmu saja dia siap untuk menjadi budaknya. Kenapa? Karena betapa mulia ilmunya. Dan kita semua ada di sini Bapak Ibu semua. Kita ada di lembaga pendidikan. 1 ilmu yang kita ajarkan buat murid-murid kita, itu catatannya gak pernah salah, gak pernah hilang. Catatannya akan selalu ada, menjadi amal ibadah penolong di akhir nanti. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul.
السلام عليك يا حبيبي السلام عليك صلوات الله عليك. Ketika beliau disebutkan namanya, ketika beliau dikisahkan perjuangan hidupnya, beliau hadir di tengah kita semua adalah pencinta Rasulullah. Ketika Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, pasti kedengaran jawaban Allahumma sholli alaihi. Kenapa? Itu adalah jawaban yang terbaik. Karena kita adalah umat Rasulullah. Itu ada di sini ruhul tauhid, ruhul jihad. Enggak semua orang punya. Dan kita masing-masing memiliki ruh yang berbeda. Sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang telah menghadiri kegiatan ini pada hari santri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, keabsahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutannya dari Bapak Ahmad Juwaini. Mudah-mudahan di dalam diri kita akan lebih merasakan ruhul tauhid dan juga ruhul madrasah, lebih cinta kepada Allah, kepada Rasul, dan juga kepada alma mater yayasan tercinta kita ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita dengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Iwan Sanwani dan juga Bapak Ustadz Muhammad Yunus. Yang pertama kami persilahkan kepada Bapak Kiai Haji Iwan Sanwani, kami persilahkan. Mari kita mulai dengan bersolawat kepada Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salamullah salamullah ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Amma ba'd. Masyaallah muslimin, jamaah Hari Santri Nasional yang saya hormati, wabil khusus Bapak Kepala Yayasan An-Nizamiyah Cilodong, Dr. Andes Haji Ahmad Sadri MPDI. Kalau saya habis menyampaikan masalah santri, nanti ya Yunus yang ngapain ya, karena saya jadi santri nggak sampai selesai, nggak sampai selesai. Saya pertama santri Asafiyah yang Waringin, enak banget nyantrinya, makan tinggal makan, tidur di tempat tidur yang tingkat. Spraynya tiap hari tiap minggu ganti, ada yang bersihin. Jadi tinggal makan, nggak bawa piring dari rumah. 1 tahun saya sebab saya berpikir, aduh ini nyantri enak amat, bisa saja ya, gitu ya.
Kemudian saya pindah ke Darul Rahman, Yai Haji Sultan Mamun. Saya cuma 3 tahun di sana, jadi nggak sampai jadi alumni. Ya, biasanya 6 tahun, kemudian mengabdi, kemudian diajarin itu buat bekal di kampung, ya kan ya. Kalau yang lulus sampai 6 tahun, saya cuma 3 tahun di Darul Rahman. Makanya saya pesan sama anak-anak saya semuanya, orang tua yang anaknya nyantri, man sabata nabata. Sebab saya punya pengalaman. Barang siapa yang tetap sukses, ya. Barang siapa yang nyantrinya nggak pindah-pindah, sukses. Itu begitu kebanyakan. Jadi ilmu santrinya mangkel, ya. Kenapa? Sebab di Darul Rahman itu Pak Kiainya setiap ceramah, setiap sambutan dia sampaikan bahwa santri saya yaitu keluar dari Darul Rahman tidak untuk jadi pegawai, yang penting bermanfaat di masyarakat. Itu makanya ijazahnya lokal. Kalau dapat ijazah itu bahasa Arab semuanya, ya. Jair, Hasan itu ya. Akhirnya 3 tahun saya nyantri di Darul Rahman, saya nyari ijazah, saya keluar, ya, ambil aliyah di Mampang Perapatan, bukan Mampang sini ya, yaitu di Sa'adatul Darain. Sampai lulus saya ke IAIN tahun 82 saya ke IAIN. Saya barengan yaitu Bapak Letnan Kolonel, ya, Bapak Asep Subadri, saya bareng beliau. Saya diajak oleh Bapak Asep Subadri tahun 87 untuk diriin MTS. Beliau datang ke rumah saya. Iya, Mangani, saya Mangani dia. Mangani, acara dong liwat. Apain? Dia datang ke sono, main. Inggrisnya gitu. Pas saya datang ke Anizomia, suasananya masih bulakan sapi lanang, dari Simpangan Cilodong itu jalanan masih tanah. Ya, saya kadang-kadang lewat rumah Ustaz Khair sono masih tanah juga. Ya kan, ya, sampai sini tanah juga. Saya bawa motor Vespa, odong-odong dia. Kalau bawa Vespa, wah jatuh. Itu. Saya akhirnya naik ojek ya dari Simpangan Cilodong sampai Anizomia. Pulangnya yaitu diantar sama Bapak Rahmat ini, ada juga sama Pak Rahmatullah sampai Simpangan Cilodong. Tahun 87 saya ada di Anizomia. Ya, kemudian sampai sekarang alhamdulillah. Yang ingin saya sampaikan adalah hubungan santri dengan maulid. Kalau santri mah nggak ada maulid. Itu tiap minggu di kampung kita juga maulid. Berjanji yang terkenal dulu. Berjanji, terus sekarang perkembangannya maulid udah macam-macam. Intinya adalah memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Oleh karena itu, adibu auladakum ala salasi salim. Ajarkan anak-anakmu. Bu. Ajarkan anak-anakmu atas 3 hal. Yang pertama, hubbi nabiyikum, cintai Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita merayakan Hari Santri Nasional, membacakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tandanya kita cinta kepada Rasul.
Barang siapa yang berselawat 1 kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala membacakan sholawat 10 kali buat kita. Allah berselawat kepada kita 10 kali. Cuma kita kadang-kadang rempong, remeh, repot. Padahal bisa baca sholawat, ya Pak ya? Kan sambil ngulek sambal berselawat bisa. Cuma ini mulut nggak terbiasa. Betul? Terbiasanya ketika karena wajib. Kalau selawat yang sunnah lupa. Itu. Barang siapa yang berselawat 1000, sanggup gak? Kalau sungguh-sungguh sanggup. Kenapa tidak? Ustaz. Barang siapa yang berselawat 1000 kali, nanti Allah kabarkan bahwa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum meninggal dunia. Jadi orang yang berselawat 1000 kali sebelum meninggal itu dihabarkan masuk dalam surga. Nggak akan mati sebelum dihabar. Itu yang menggegerkan ya tentang bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Coba itu dan kita salawat dari pagi ya waktu sholat tuhan ya bayar amat tadi ditambah tuh ya kita di sini ya kan salawat udah berapa tuh. Barang siapa yang bersalawat hari Jumat 80 kali tuh kecil 80 hari Jumat 80 kali, maka akan Allah hapus dosa kita 80 tahun. Umur kita nggak sampai 80 tahun, tapi udah dihapus dosa kita. Karena yang namanya orang Islam, orang yang beriman, semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal amal perbuatan kita. Ada seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Rasulullah terdiam. Para sahabat semuanya tengok kiri, tengok kanan. Kembali Rasulullah bertanya, udah persiapan apa? Kamu nanya kiamat? Enggak ada ya Rasulullah. Sholat kamu enggak, puasa enggak. Apa yang kamu persiapkan? Cinta kepada Allah dan Rasul. Cinta. Kemudian diambil tangannya. Besok di surga kamu bersama orang-orang yang kamu cintai. Berarti bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, tumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak harus seremonial besar-besaran, karena suasana kok kopi. Kita bersolawat di rumah, kita merayakan Maulid. Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi itu rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Entar pulang, saya bukan ngajarin bapak ibu semuanya, kita sama ya, sama-sama tahu pasti di kepalanya sudah tapi saya mengingatkan inti ini untuk anak-anak ajarkan, didik anak-anakmu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, didik anak-anakmu mencintai ahli baitnya, keluarganya. Didik anakmu membaca Al-Quran. Ketiga,
Kalau di hari Jomnya ya pasti ya Al-Quran tiap hari kita ajarin anak-anak kita, walaupun sekarang lewat belajar online, daring, dan semacamnya. Intinya bahwa hari santri nasional, santri kita juga santri Pak, Bu. Ketika saya di pesantren ada santri pulang pergi. Santri pulang pergi. Nah sekarang orang ngaji lekar. Pak Ustadz, santrinya ada berapa? Dia bayar. Tetap santri. Kenapa? Karena belajar ilmu Allah. Kalau belajar, maaf ya, yang umum, ya nggak bisa disebut santri, ya. Tapi belajar agama Allah, fisabilillah, santri. Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir saya akan sampaikan sedikit hikayat, ini mungkin ada manfaatnya. Ada seorang penyair bernama Syekh Faroj, lengkapnya Farojdah. Syekh Faroj ini seorang penyair. Dia asyik di mana saja memuji-muji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan gazidahnya, dengan gayanya. Kemudian kebiasaan Syekh Faroj ini adalah setiap tahun ibadah haji. Kemudian berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga bergazidah, dia juga berselawat, dia juga bacakan syair-syair memuji Rasul. Ada seorang yang mendengar, kemudian menghampirinya, menawarkan, ya Syekh, mampir yuk ke rumah saya, kita makan siang. Kemudian Syekh ikut makan siang ke rumah yang ajak tadi. Sampai di rumahnya, orang itu berkata, pegang bahunya, saya benci sama orang yang berselawat kepada Rasul. Saya sangat benci kepada orang yang memuji-muji Rasulullah. Dicekek lehernya, keluar lidahnya, ditarik lidahnya, digunting lidahnya. Coba, sakit enggak Panu? Masya Allah. Kegigit aja, sakit. Digunting. Syekh Faroj. Kemudian ambil potongan lidahmu, bawa sana ke rumahmu, bawa ke sana ke makam Rasul Muhammad, puji Muhammad sambil bawa lidah kamu. Kemudian pulanglah Syekh Faroj. Kemudian dia sampai di rumahnya, dia nangis, kesakitan lidahnya, kesakitan dia nangis, kecapean nangis, Pak. Tertidur. Nah dalam tidurnya dia bermimpi ketemu dengan Rasul. Dia bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Wahai Syekh, ambil potongan lidahmu. Kemudian diserahkan kepada Rasulullah. Kemudian dikembalikan lidah itu ke mulutnya Syekh Faroj. Kemudian terbangunlah Syekh Faroj. Setelah terbangun, lidahnya sudah ada kembali di mulutnya. Syekh Faroj semakin menjadi memuji Rasul. Kembali berziarah ke makam Rasul, dia bergazidah, dia bersair-sair. Di sana ada seorang pemuda yang gagah berani, wajahnya cerah, kemudian sama dengan ajakan yang pertama. Ya Syekh, mampir ke rumah saya, makan siang. Saya ikut aja. Sampai di rumahnya, saya melihat rumahnya, loh kok ini kayak rumah yang tahun lalu yang lidah saya dipotong gitu. Akhirnya masuk saya. Setelah dia masuk, dia melihat kandang yang terbuat dari besi, di dalamnya ada seekor kera yang besar, yang ganas. Kata anak muda, "Syekh, lihat di kandang itu bapakku." Yang kemarin potong. Itu bapakku, itu ayahku yang kemarin memotong lidahmu. Setelah kamu pulang, esoknya bapakku berubah jadi seekor kera besar, ganas. Makanya
Bicaranya sama Syekh Al-Faraj. Kemudian Syekh Al-Faraj berdoa kepada Allah, "Ya Allah, saya sudah maafkan orang tua ini dan saya tidak ada dendam ya sama sekali kepada orang tua ini." Seketika kera itu mati dan kembali seperti semula. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semuanya, bapak kepala sekolah semua ya. Dari cerita ini kita mendapat hikmah ya bahwa Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang memuji-muji Rasul. Catat ini. Allah suka. Makanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alaihi. Iya kan? Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi, apalagi kita. Nabi Adam diampuni oleh Allah makan buah udi itu gara-gara dia melihat di dinding surga ada tulisan Muhammad Rasulullah. Dia seketika menyebut Muhammad Rasulullah, Allah mengampuninya. Padahal Nabi Muhammad belum diciptakan, masih ruh. Sebab ruh yang pertama diciptakan Allah adalah Nabi Muhammad. Diciptakan manusia Nabi Adam. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya buat diri saya. Kalau salah dari saya Haji Iwan Sanwani, kalau benar datangnya dari Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan kepada guru kita Bapak Ustadz Muhammad Yunus untuk menyampaikan mau'izah hasanahnya. Kepadanya kami persilahkan. Sallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil badi'il hadi ila al-bayani mahya'ir rasyadi. Amada ababan muha wa asama syamsal bayani fi suduril ulama. Thumma salatu wassalamu ma taranna mahadin yasubu Isa fi ardil hima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan telah kita mendapatkan syafaatul husna di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, jujur sebetulnya saya ini tadi sudah luar biasa disampaikan oleh Ustaz Bapak Ahmad Juwaini dan Kiai Haji Iwan Sanwani. Ini kalau dicampurin lagi sama saya sebetulnya jadi kurang sedap gitu ya. Tapi karena tadi kata Pak Kiai bahwa ini adalah undangan, jadi saya merasa begitu dihormati dan ini harus dijawab ya, dipenuhi tentunya. Walaupun saya diundang juga untuk ceramah di Kalideres, tapi saya takut kanyut ya. Saya diundang juga suruh ceramah di Kubah Emas, susah naiknya saya. Ada lagi satu undangan, saya suruh ceramah di Kebun Kosong. Alhamdulillah, ini yang saya terima undangan di Amizomnya ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jadi kesempatan yang sama 3 undangan saya tolak di Kalideres, di Kubah Emas sama di Kebun Kosong. Bapak Ibu hadirin sekalian, langsung saja mungkin tidak lama saya ingin sampaikan bahwa santri dalam hal ini santri kita semua adalah santri. Inti daripada santri apa yang saya pahami adalah 3 hal.
yang ada pada diri santri. Dia bisa membawa cahaya untuk dirinya sendiri, untuk bisa membawa cahaya untuk keluarganya, dan bisa membawa cahaya kebaikan untuk lingkungannya. Inilah yang disebut dengan santri, dan insya Allah kita para guru di sini adalah santri. Kenapa santri membawa diri untuk cahaya untuk dirinya? Karena seorang santri adalah orang yang mempunyai kepribadian jiwa yang sudah selesai dengan dirinya. Dia mampu menjadi karakter yang sempurna. Dia tidak merasa hebat karena dipuji oleh orang, dan tidak merasa terhina kalau dihina oleh orang. Inilah jiwa santri yang sesungguhnya. Dia bisa membawa jiwanya dimanapun dan kapanpun dia berada. Tadi Ustaz kita, Ustaz Ahmad Juwaini mengatakan santri itu kalau ditanam di tanah dia bisa tumbuh, ditaruh di langit dia bisa terbang, dilempar di laut dia bisa berenang. Itulah sesungguhnya jiwa santri, dan insya Allah kita ini memiliki jiwa yang menjadi jiwa santri. Yang kedua, bisa menjadi cahaya pada keluarganya, karena memang ini perintah Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar. Bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita untuk terjauh dari api neraka. Dan alhamdulillah orang tua kita, guru kita, kiai kita almarhum Bapak Kiai Haji Abdul Somad sudah mencontohkan kepada kita, dan ini menjadi uswah hasanah. Beliau sudah bagus, sudah berhasil bagaimana menjadikan anak-anak beliau semua menjadi orang yang bermanfaat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita, menjadi uswah hasanah untuk diri kita. Dan yang ketiga adalah santri mampu mewarnai lingkungannya. Dimanapun kita berada, mari kita amalkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas wa ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling baik akhlaknya, yang paling bermanfaat untuk orang lain, dan yang paling baik akhlaknya. Saya kira tidak ada dua hal yang paling penting daripada ini. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bermanfaat. Dan satu lagi barangkali yang perlu kita tanamkan, bahwa jiwa santri, maka tidak ada istilahnya bekas santri. Kita semua adalah santri, karena santri itu selalu punya dua sifat, ma bakhila anil ifadah wa ma waqafa anil istifadah. Santri itu adalah orang yang tidak bakhil untuk berbagi ilmu, dan orang yang tidak pernah berhenti untuk mencari ilmu-ilmu dan seterusnya. Hanya kematian yang akan menghentikan kita mencari ilmu, dan ini sejalan dengan apa yang dikatakan dalam satu riwayat, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itulah sesungguhnya jiwa santri. Makanya apalagi kita adalah sama-sama seorang pendidik, seorang guru, alangkah ini sudah kita tunaikan, yaitu memberikan manfaat, memberikan ilmu kepada murid-murid kita, kepada santri-santri kita. Tapi satu hal yang tidak boleh hilang, wa ma waqafa anil istifadah. Kita tidak boleh berhenti untuk belajar dan belajar terus. Tadi luar biasa dari guru-guru kita, dari para asatiz kita sudah mendapatkan perkara yang begitu luar biasa untuk bisa kita amalkan. Bapak Ibu hadirin hadirat Dewan Guru rahimahumullah, selanjutnya berkaitan dengan hari santri yang memang ditetapkan di tanggal 22 Oktober, yang menjadi referensinya adalah di tahun 45, di mana ketika itu umat Islam, bangsa Indonesia dalam cengkraman penjajahan, dan ketika itu tidak ada kekuatan yang mampu menggerakkan kekuatan masyarakat hari itu, hanyalah yaitu ulama. Karena kalau bicara santri di sana include adalah ulama di dalamnya. Bagaimana akhirnya ulama menggerakkan resolusi jihad, yang inilah mengakibatkan, menyebabkan Allah berikan kita kemerdekaan dan terus berlanjut kemerdekaan ini. Maka yang perlu kita garis bawahi adalah al-jihad, yaitu bagaimana di hari santri ini kita memaknai makna jihad. Cuma barangkali harus kita luruskan, karena kadang-kadang ada orang-orang, anak-anak muda yang haus dengan agama, haus dengan ilmu, haus dengan pengetahuan, tapi tidak mengerti bagaimana cara jihad yang benar, sehingga bukan berujung pada jihad tapi berujung kepada kejahatan. Bagaimana caranya? Mereka membom, bunuh diri dan lain sebagainya. Jelas ini tidak dibenarkan di dalam Islam.
Saya khawatir yang semacam itu bukan mati syahid tapi mati sangit. Maka perlu sekali ilmu bagaimana memaknai jihad di hari santri ini. Maka buat kita para pendidik, buat kita para guru, jihad kita hari ini adalah bagaimana kita mengasuh anak-anak kita, santri-santri kita, kelak mereka menjadi manusia yang sempurna, cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, dan cinta bangga kepada agamanya. Inilah peran kita memaknai jihad di dalam hari santri ini. Oleh karena itu dalam jihad, kalau kita ambil dari sisi bahasanya, dari kata jihad nanti ada kata mujahid, dan dari kata jihad nanti ada kata mujtahid, dan dua-duanya sama-sama mulia. Jihad biasanya diidentifikasi dengan perjuangan, yaitu fisabilillah, walaupun tadi makna jihad sangat luas. Dan mujtahid yang biasanya diidentikan dengan perjuangan, dengan pemikirannya, menggali hukum-hukum di dalam Islam. Inilah yang kita kenal dengan istilah mujtahid. Oleh karena itu, mari kita maknai makna jihad ini, bahwa kita sebagai seorang guru, bahwa kita sebagai seorang pamong didik memiliki tanggung jawab, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ini saya bicara untuk diri saya sendiri, bahwa kita punya tanggung jawab. Bapak Ibu hadirin hadirat Dewan Guru sekalian, kita kembali lagi. Jadi jangan sampai salah memaknai jihad ini. Bahkan ada peristiwa yang sangat menarik, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini merupakan jihad yang amat sangat besar pahalanya di hadapan Allah. Pada suatu ketika Rasulullah sedang mendata orang-orang yang akan berangkat jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah. Datanglah seorang anak muda, sudah semangat untuk berjihad. Apa yang ditanya oleh Rasulullah? Wahai pemuda, kau siap untuk berjihad? Siap ya Rasulullah. Apakah ibu bapakmu masih ada? Ada ya Rasulullah. Bahkan keduanya sudah memasuki usia yang senja. Apa jawaban Rasul mendengarkan jawaban pemuda tadi? Wahai pemuda, irji, jahid, pulanglah engkau, jahid ilaihima, berjuanglah engkau, berbakti kepada kedua orang tuamu, ayah ibumu. Ini adalah makna yang sangat mendalam yang Rasulullah berikan, bahwa jihad itu tidak hanya melulu dalam kondisi perang. Memang nanti pada situasi tertentu ada, tapi ternyata birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, adalah merupakan nilai jihad yang tidak kecil nilainya. Ini penting, Bapak Ibu hadirin sekalian. Kenapa demikian? Karena salah satu permasalahan yang ada pada anak-anak kita ini adalah kurangnya hormat mereka, kurangnya bakti mereka kepada orang tua, dalam hal ini birrul walidain. Dan ini tidak aneh, karena kata Rasulullah, min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda dekatnya kiamat adalah semakin banyak anak-anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan di situ kita punya tanggung jawab. Bagaimana kita pastikan anak-anak kita ini bisa menghormati orang tua mereka. Dan yang paling aneh lagi, Bapak Ibu Dewan Guru sekalian, ada orang tua yang justru takut kepada anak. Ini terjadi. Jadi ada anaknya yang sholat subuhnya nggak mau sholat subuh. Kenapa? Orang tuanya takut bangunin anaknya. Ini nauzubillah. Makanya penting sekali kita perhatikan anak-anak kita ini, jangan sampai urusan sholatnya ini terbengkalai. Saya sangat tertarik ketika saya mencoba bertanya kepada anak-anak. Biasanya 3 hal yang selalu saya sampaikan dalam kelas yang tidak pernah saya tinggal. Pertama, hati-hati dengan pergaulan bebas. Yang kedua, jangan terjatuh dalam narkoba. Yang ketiga, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Satu lagi, sholat. Nah, ketika saya tanya, anak-anak coba, tadi jujur ya, Bapak mau tanya nih, tadi siapa yang gak sholat subuh? Itu ada beberapa yang acungkan tangan. Dan jawaban mereka anehnya, kenapa kamu gak sholat subuh? Alasannya adalah karena tidak dibangunkan oleh ayah dan ibu. Sehingga dalam hal ini saya membatin, Masya Allah, astagfirullah, subhanallah, anak-anak kita di dunia sudah bisa menyalahkan orang tuanya. Bagaimana nanti kalau di akhirat, kalau ternyata anak-anak kita
ini masih jauh dalam bimbingan agama. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mungkin bukan cuma menyalahkan orang tua, juga mungkin menyalahkan kita sebagai gurunya. Nauzubillah. Inilah kondisi real yang ternyata anak-anak kita terjadi. Birrul walidain. Kembali lagi kepada makna jihad. Mari kita maknai hari santri ini dengan jihad, tentu dengan jihad sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dengan bidang kita masing-masing, karena nilai jihad ini di dalam satu riwayat hadis Rasulullah, makanya Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin membahas satu bab namanya babul mujahadah, bab tentang jihad. Di sana dikatakan siapa orang yang berniat di dalam hatinya sungguh-sungguh untuk jihad di jalan Allah sehingga ia mendapatkan mati syahid, maka ia mendapatkan pahala mati syahid. Wa in mata ala firashihi, meskipun ia mati di atas kasurnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah meniatkan diri kita untuk berjihad, meniatkan kita ingin mati syahid, Allah berikan kita pahala mati syahid meskipun kita mati di atas. Tapi mudah-mudahan kita mati lagi ngajar, amin ya Rabbal. Tapi jangan besok, ya tidak gitu. Artinya kalau kita mati lagi ngajar kan kita apa? Mati dalam keadaan jihad fisabilillah, lagi pegang spidol gitu ya. Kita jelaskan al-mubtada wal khabar, jatuh gitu. Tapi jangan besok, Ustaz. Iya, anak saya masih muda gitu ya. Ada yang belum ngawinin, yang udah ngawinin, saya belum punya cucu. Nah itu biasa ada alasan ya. Pokoknya kita jangan mati. Walaupun urusan mati pasti kita semua akan, tergantung siapa duluan. Apakah ibu-ibu duluan atau saya belakangan, atau saya belakangan ibu-ibu? Kalau saya duluan tadi ngajar bahasa Arab. Bapak Ibu hadirin sekalian, barangkali ini saja ya. Jadi makna jihad di hari santri ini, bahwa makna jihad itu sangat luas. Dan inilah yang ditakuti orang-orang di luar Islam. Kalau umat Islam sudah teriak jihad, 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 mereka udah takut itu. Makanya kemarin kebetulan saya ketemu dengan kiai saya, beliau hafizul Quran. Saya tanya kiai, kira-kira kondisi kayak gini gimana nih? Ini Indonesia bisa kayak Spanyol nggak? Bu, Spanyol tahu Bu, dulu namanya apa? Andalusia. Spanyol, dan Andalusia itu nama paling bagus. Kenapa? Paling lengkap. Andalusia. Saya tanya, Kiai gimana nih? Kira-kira Spanyol Indonesia bisa kayak Spanyol enggak? Tapi kalau Spanyol jelek, Spanyol separuh nyolong. Apa jawaban sang Kiai? Indonesia bisa berubah, tapi tidak dengan revolusi, tapi dengan evolusi. Artinya bisa saja seperti Spanyol, tapi akan terjadi secara perlahan-lahan. Beliau mencontohkan adalah persentase umat Islam ketika merdeka itu hampir 99% adalah umat Islam, sekarang tinggal 80% sekian. Ini tanggung jawab kita, ini adalah salah satu peran kita bagaimana. Dan sekolah madrasah pesantren adalah salah satu benteng terakhir pertahanan umat. Maka betul-betul kita bangga ada di madrasah, ada di sekolah Islam, ada di yayasan yang memang betul-betul memiliki konsentrasi perhatian besar terhadap pendidikan, dan ini kita menjadi bagian daripada orang-orang yang memiliki peran besar untuk kemajuan umat ini. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam perjuangan ini, dalam jihad ini, melalui hari santri ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, barangkali ini saja ya. Saya mohon maaf ya, karena saya juga masih belajar dan saya juga santri ya. Jadi masih banyak kekurangan-kekurangan dari apa yang saya sampaikan, tapi yang patut kita banggakan adalah kita semua adalah orang-orang yang berada di dalam garda terdepan dalam menjaga moral umat Islam. Kita berada di tempat di mana mendidik generasi-generasi ke depan untuk cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, dan cinta kepada agamanya. Ini saja terakhir. Mari kita doa bersama-sama. Doakan tadi saya belum membacakan Fatihah. Kita khususkan untuk Kiai Haji Abdul Somad bin Sayyid dan Kiai Haji Sayyid dan Kiai Haji Abdul Salim serta para pendiri yayasan ini yang telah berkiprah ya. Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Allah jadikan mereka kubur mereka Allah min riyadil jinan. Kita doakan orang tua kita Ibu Hajah Nuriyah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, taat dalam keadaan pada ibadah kepada Allah. Dan kita yang hadir, Allah teguhkan iman Islam kita, Allah berikan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas mau'izah hasanah yang telah disampaikan. Mudah-mudahan kita semua, terutama yang hadir di sini, dapat menjadi figur guru, dapat menjadi pendidik yang memiliki jiwa santri dan dapat menjadikan santri kita, para siswa kita, peserta didik kita menjadi anak-anak yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, kepada agama, dan dapat berbakti kepada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, acara kita telah selesai dan kita akan tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Abdul Khair. Saya selaku pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz Abdul Khair kami persilahkan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai acara penutup, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawali bacaan surah Fatihah. Yang pertama, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, lahir dan batin, dan juga selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Khususnya kita yang berada di naungan An-Nizamiyah, mudah-mudahan Dewan Guru serta seluruh siswa yang ada di dalamnya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli yasmah wa ala hadithil nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Jalal Ya Zal Jalali wal Ikram, alhamdulillah wa sallallahu ala habibina wa syafiina wa nabiyina Muhammad. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana alhamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa likal karim wa li 'azimi sultanik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurangnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.